Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW keluar bersama sekitar 1.500 orang dari Madinah menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Namun, kaum kafir Quraisy menahan beliau serta seluruh sahabat, dan kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah, di mana salah satu isinya adalah kaum muslimin diperbolehkan umrah di tahun depan, dan itu pun hanya dalam waktu 3 hari, di mana setelah itu mereka harus pulang menuju Madinah. 1 tahun kemudian, di tahun 7 Hijriah, Rasulullah bersama 2.000 orang sahabat tiba lagi di Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah. Di masa umrah yang hanya 3 hari inilah terdapat kabar gembira di mana saudara dari Khalid radhiyallahu anhu, yakni Al-Walid bin Walid bin Mughirah, menyatakan keislamannya, dan ini merupakan cikal bakal masuknya sang pedang Allah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ke dalam agama Islam. Saat itu Rasulullah bertanya, "Mana saudaramu Khalid?" Kemudian Al-Walid menjawab, "Semoga Allah memberinya hidayah." Dan Rasulullah melanjutkan perkataannya, "Orang secerdas Khalid tidak mengenal Islam, andaikan ia gunakan kehebatan dan ketangguhannya yang selama ini ia gunakan untuk yang lain, kemudian ia gunakan bersama kaum muslimin, tentu akan lebih baik baginya." Nabi SAW menambah lagi sanjungannya untuk Khalid. Beliau berkata, "Dan kami akan mengedepankan ia daripada yang lain." Maksudnya adalah Rasulullah akan memuliakan dan meninggikan posisi Khalid ketika ia mau membela agama Allah. Setelah percakapan itu, Al-Walid segera mencari saudaranya, namun beliau tidak menemukannya. Sampai akhirnya ia menulis surat kepada Khalid yang di dalamnya berisi kata-kata pujian dari Rasulullah yang sudah ia dengar tadi. Dan tentu di akhir suratnya ia mendorong Khalid untuk bergegas menjemput hidayah Allah Azza wa Jalla. Sahabat yang dirahmati Allah, Khalid ibn Walid menerima surat dari saudaranya, dan ia gembira ketika mengetahui bahwa Rasulullah bertanya tentang dirinya. Cahaya keyakinan Khalid kian berkilau, dan semangatnya bertemu dengan Rasulullah untuk menyatakan keislaman kian meninggi. Khalid berkata dalam hati, "Demi Allah, sungguh jalan inilah yang lurus. Sesungguhnya Muhammad memang benar-benar seorang Rasul. Demi Allah, aku harus segera menemuinya untuk mengutarakan keislamanku." Pada malam itu, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bermimpi seperti berada di sebuah daerah sempit dan gersang. Tidak ada tanaman dan tidak ada air. Kemudian ia pergi menuju daerah yang hijau dan luas. Setelah bangun, Khalid berkata dalam hati, "Sungguh, ini adalah sebuah mimpi yang baik." Keesokan harinya, Khalid kemudian keluar dari rumahnya untuk mempersiapkan dirinya bertemu dengan Rasulullah SAW di kota Madinah. Mimpi yang ia alami semalam semakin membulatkan tekadnya untuk masuk ke dalam agama Allah. Di tengah jalan, Khalid bertemu dengan Safwan bin Umayyah. Khalid berkata kepada Safwan, "Wahai Abu Wahab, tidakkah engkau perhatikan kondisi kita? Muhammad telah menguasai bangsa Arab dan non-Arab. Kalau kita datang menemui Muhammad, lalu kita ikuti langkahnya, niscaya kemuliaan Muhammad juga kemuliaan kita." Safwan bin Umayyah, yang ayah dan saudaranya meninggal di Badar, menolak tegas ajakan sahabatnya tersebut. Ia berkata, "Andaikan tidak ada lagi yang tersisa selain diriku sendiri, sungguh aku tidak akan pernah mengikuti Muhammad untuk selama-lamanya." Kemudian Khalid berjumpa dengan Ikrimah bin Abu Jahal.
ia berkata kepada Ikrimah seperti yang dikatakannya kepada Safwan, dan jawaban yang diberikan oleh Ikrimah juga sama dengan jawaban yang Safwan berikan. Sahabat yang dirahmati Allah, lalu Khalid bertemu dengan Utsman bin Thalha, sang pemegang kunci Ka'bah yang merupakan sahabat dekat beliau. Khalid menyampaikan rencananya untuk menemui Rasulullah SAW, sekaligus mengajak sahabatnya tersebut untuk ikut bersama dirinya. Ternyata Utsman menerima ajakan beliau. Akhirnya, baik Khalid maupun Utsman pergi dengan tujuan yang sama. Takdir Allah kemudian mempertemukan mereka dengan Amr bin As, seorang ahli siasat dan diplomat ulung kaum Quraisy. Amr bertanya kepada Khalid dan Utsman, "Mau kemana kalian?" Kemudian dijawab dengan serentak, "Mau masuk Islam dan mengikuti Muhammad." Ternyata Amr bin As juga ingin melakukan hal yang sama, sehingga berangkatlah ketiga pemuda-pemuda terbaik Mekah ini menuju kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka hampir sampai di kota Madinah, Khalid bertemu dengan saudaranya Al-Walid bin Walid bin Mughirah. Al-Walid berkata, "Cepatlah, sesungguhnya Rasulullah telah mengetahui kedatanganmu dan beliau sangat gembira. Beliau sedang menunggu kedatangan kalian semua." Kemudian mereka mempercepat langkah dan segera menemui Rasulullah SAW. Saat menyambut ketiganya, Rasulullah teramat gembira hingga berkata, "Sesungguhnya kota Mekah telah mengeluarkan intisarinya atau jantung hatinya." Perkataan Nabi ini didasarkan pada kecerdasan dan ketangguhan ketiga sahabat tersebut, sehingga disebut sebagai intisari atau yang terbaik dari kota Mekah. Ketiganya lah pemuda-pemuda yang kuat dalam berperang, ahli dalam siasat, dan teguh dalam memegang komitmen. Saat menghadap Rasulullah SAW, Khalid segera berucap, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa engkau adalah utusan Allah." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah menunjukimu. Aku memang sudah melihat kecerdasan dalam dirimu, dan aku berharap semoga kecerdasan itu membawamu kepada kebaikan." Setelah membaiat Rasulullah, Khalid kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah berada pada banyak posisi yang menentang kebenaran, maka berdoalah kepada Allah untuk mengampuniku." Rasulullah kemudian bersabda, "Islam akan menghapus segala dosa yang telah berlalu." Khalid kemudian kembali menegaskan keinginannya, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku." Ya Allah, ampunkanlah Khalid atas segala perbuatannya yang menghalangi manusia dari jalan-Mu. Sejak hari itu, Rasulullah SAW tidak pernah memberi satu pun kepada para sahabatnya lebih banyak daripada yang ia berikan kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Bahkan Rasulullah pernah berpesan kepada sahabat-sahabat yang lain. Beliau berkata, "Jangan sakiti Khalid, sesungguhnya ia adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang ia hunuskan kepada orang-orang kafir." Sahabat yang dirahmati Allah, di tahun yang sama setelah Khalid masuk Islam, yaitu 8 Hijriah, beliau segera berada di barisan 3.000 orang pasukan kaum muslimin untuk memerangi 200.000 pasukan kaum kafir Romawi. Perang ini dinamakan Perang Mu'tah. Dalam perang tersebut, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu menjadi panglima, menggantikan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu yang terbunuh. Rasulullah, meskipun beliau memantau perang ini dari Madinah, namun beliau mengetahui bahwa Khalid menjadi panglima menggantikan Abdullah bin Rawahah. Kemudian beliau berdoa dengan doa yang masyhur, "Ya Allah, dia adalah pedang di antara pedang-pedang-Mu, maka menangkanlah ia." Allah kemudian mengabulkan doa Rasulnya. Khalid radhiyallahu anhu segera mengambil panji dengan tangan kanannya,
dan membawanya ke barisan terdepan. Ia berperang dengan sangat berani dan tidak pernah terlihat orang seberani dirinya. Hingga 9 pedangnya patah di tangan, namun tidak ada satupun yang tidak terkena luka kecuali bagian kanan beliau. Dengan jumlah yang terbatas itu, Khalid memimpin pasukan dengan sangat baik, sehingga kaum muslimin bisa bertahan di hadapan lautan pasukan Romawi yang begitu besar. Bahkan keesokan harinya, Khalid radhiyallahu anhu, sang pedang Allah, mengeluarkan siasat perang yang mampu membuat musuh-musuh Allah ketakutan, sehingga pasukan muslimin meskipun kalah jauh dalam jumlah, namun mampu membuat kerusakan besar di pihak Romawi, dan yang terpenting bisa pulang dengan selamat sampai di kota Madinah. Sahabat yang dirahmati Allah, berikutnya sang pedang Allah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu terus berjibaku membela agamanya tanpa kenal lelah hingga beliau wafat pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, di mana Umar radhiyallahu anhu juga ikut mensolatkan beliau, memuji jasa Khalid dan mengantarkan jenazah sang pedang Allah tersebut ke tempat terakhirnya. Demikianlah kisah mengenai Khalid bin Walid. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada sahabat semua saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.